Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang yang tak terbilang. Karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjumpakan kita pada saat ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang-orang yang berpisah dan memisahkan orang-orang yang berjumpa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendekatkan orang-orang yang berjauhan dan menjauhkan orang-orang yang berdekatan. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walam ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Padahal kamu belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu merasakannya. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, Allah mensyaratkan untuk bisa masuk surga itu harus melalui tahapan ujian, sebagaimana umat-umat sebelum kita. Sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam diuji oleh Allah dengan dahsyatnya godaan syaitan, sehingga dia dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan Siti Hawa. Meskipun pada akhirnya Nabi Adam ini dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam memanjat gunung, Siti Hawa juga memanjat gunung, disebut sebagai Jabal Rahmah. Mereka berjumpa. Maka kalau Bapak Ibu tindak haji, biasanya ketika mengunjungi Jabal Rahmah atau bukit kasih sayang, sayangnya tambah.
Sepulang dari haji itu sayangnya tambah. Bahkan selama haji itu juga sayangnya tambah. Maka orang kalau sudah sayang biasanya agak sensitif. Dipanggil Pak E gitu ya. Kalau nggak nengok diundang kok ramingu-mingu gitu ya. Maka biasanya orang haji itu ketika sudah saling sayang itu sensitif. Karena sensitif maka Allah perintahkan kita tidak boleh berdebat, tidak boleh bergaduh. Wala jidala wala fusuko. Nah itulah mengapa kemudian penuh dengan ujian. Bahkan ada yang diuji sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diberi oleh Allah amanah untuk menyampaikan tauhid kepada umatnya, tetapi tidak semua umat bisa menerimanya. Bahkan mengejek, meremehkan. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal yang begitu besar dan dibuat di atas bukit yang paling tinggi. Itu pun dibuat pada masa musim panas, musim kemarau. Orang semakin mengejek. Nabi Nuh ini sudah tidak waras ya. Nuh ini sudah tidak waras. Masa musim panas seperti ini buat kapal. Dan itu dibuat di bukit yang paling tinggi. Kenapa tidak dibuat di pinggir laut? Tapi dengan kesabaran Nabi Nuh membuat kapal itu dan kemudian mengajak umat-umat yang beriman untuk ikut. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kalau orang sudah iman itu tidak perlu bertanya-tanya kenapa kita harus masuk kapal musim kemarau, musim panas. Yang penting diikuti saja. Bahkan Nabi Nuh diremehkan oleh masyarakat sekitar. Ada yang kemudian membuat Nabi Nuh itu ya sempat jengkel. Kenapa? Kapal itu dipenuhi dengan kotoran Bapak Ibu, kotoran manusia. Jadi kalau ada orang ingin buang hajat, lari ke kapal itu buang hajat di situ. Sampai kapal itu penuh dengan kotoran. Nabi Nuh ditanya, Nuh, itu kapalmu penuh dengan kotoran. Oh enggak, itu bukan kotoran. Itu obat, itu salep. Itu selalu prasangkanya baik. Dan betul Bapak Ibu, ada orang buta sudah sejak lahir tidak melihat. Dia ingin membuktikan Nabi Nuh ini mengada-ada. Didulit kotorannya kemudian diusapkan di mata. Masya Allah. Begitu selesai diusap, dia buka mata itu langsung bisa melihat terang benderang. Akhirnya apa? Masyarakat mulai percaya. Rebutan. Jadi kotoran yang tadi mengotori kapal itu untuk sakit pinggang dioles, untuk sakit perut dioles. Ya Allah. Ada ibu-ibu ingin wajahnya glowing gitu ya. Kotoran itu diambil, diusap di wajah. Dan betul semua bereaksi dan sesuai dengan yang dikehendaki. Akhirnya apa? Untuk rebutan itu kotoran. Dan akhirnya sampai kapal itu dikeruk-keruk kotoran ini. Sampai saking bersihnya. Bersih sendiri, nggak perlu ngepel, nyapu, nggak perlu. Itu Nabi Nuh. Akhirnya Allah timpakan musibah, ya ada badai, kemudian petir menyambar, hujan lebat, dan akhirnya banjir. Seluruh umat yang tidak beriman itu musnah. Hanya Nabi Nuh dan umat-umat yang beriman yang selamat. Ini contoh bahwa kita akan diuji sebagaimana umat-umat sebelumnya. Dan Bapak Ibu, ujian itu macam-macam. Ada ujian yang tidak menyenangkan seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Ayub, sakit seluruh tubuh sampai tidak ada yang tersisa. Semua kena penyakit kulit seluruh tubuhnya. Bahkan tubuh itu kulitnya membusuk kemudian berguguran jatuh di tanah. Tinggal tulang, Masya Allah.
Nabi Ayub. Ada juga yang diuji dengan kesenangan Bapak Ibu. Nabi Yusuf. Dia dikaruniai oleh Allah wajah yang rupawan, wajah yang ganteng. Tapi itu ujian. Kenapa? Dengan ketampanan itulah menjadikan dia disukai oleh para wanita. Termasuk wanita yang membesarkannya, Zulaiha. Zulaiha itu cantik Bapak Ibu. Dan saya yakin mas-mas, bapak-bapak kalau melihat Zulaiha pun langsung jatuh cinta. Ya kan? Tapi diuji begitu tetap iman. Ada yang diuji dengan kekayaan, Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya. Bahkan saya katakan paling pandai. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu memahami, menguasai seluruh bahasa, termasuk bahasa hewan. Belum tentu orang pandai sekarang bisa paham bahasa hewan, bahasa semut dulu dia paham. Maka Sulaiman itu kaya dan pandai. Maka tidak ada orang itu beriman, ya, dengan dalih alasan tidak mau kemudian menunaikan perintah Allah. Wah, aku tuh sudah kaya, sibuk dengan kekayaan, ngapain ke masjid, bisa sholat di rumah. Loh, saya ini sudah pandai, TOEFL-nya 1000 gitu ya. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya sampai TOEFL-nya 1000, bahasa hewan yang saya tahu. Saya ini sakit. Bapak Ibu, Ayub itu orang paling sakit. Apa ada manusia yang sampai kulitnya itu berguguran tinggal tulang? Tidak ada. Tapi beliau tetap beriman, tetap menunaikan perintah Allah. Ada orang cuma sakit flu, demam saja nggak mau ke masjid. Wonten mboten Bapak Ibu? Oh kata. Ning wonge pas mboten teko niki nggih. Andaikan tahu dia pun akan datang dengan jalan kaki bahkan merangkak Bapak Ibu. Masya Allah, karena iman. Oleh karena itu kita pasti pernah mengalami yang namanya guncangan-guncangan ujian. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Orang beriman itu adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Bahkan kata Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman kita selalu menemukan keindahan di dalam setiap takdir kehidupan. Maka jika ada orang beriman Bapak Ibu, tapi wajahnya kok murung apa? Besengut, merengut, ya, itu pasti ada masalah dengan imannya. Orang beriman itu selalu dihiasi dengan senyuman, karena senyum itu bukan hal biasa. Senyum itu nilainya besar di sisi Allah. Senyum itu perlambang dia ridho kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu melatih kita supaya ridho? Ini perkara tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus tahu penyebab kenapa tidak semua orang mau lapang dada atau ridho. Penyebab utamanya adalah orang ini tidak bisa melupakan masa lalu. Masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Maka Bapak Ibu, ketika orang tidak bisa melupakan masa lalu, dia akan selalu ngrundel. Wah, janjane biyen ki bojoku ki ra kae ce. Biyen ki sing taksir ki luwih ayu. Ngrundel. Biyen ki sing taksir ki luwih ganteng. Lah kok dadine jemburis kaya ngene. Nah, itu enggak ridho namanya. Masa lalu, meratapi masa lalu. Maka Rasulullah tidak boleh ya mengingatkan kepada umatnya, seandainya saja, kata seandainya saja itu membuka peluang setan masuk Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu besok akan mudik. Mudik itu jalannya macet. Ketika jalan macet, Bapak itu dihadapkan pada dua pilihan. Ini belok kiri atau belok kanan. Terus Bapak Ibu tiba-tiba belok kanan. Kok macet? Ya Allah, ngerti ya mau ra belok kanan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan masuklah setan itu menjadi kita tidak
ridho atas pilihan Allah. Semua kejadian itu biiznillah, karena Allah menghendaki. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, jika sudah terjadi, ucapkanlah qadarullah wa masafa'a, kemudian ambillah hikmah. Karena setiap kejadian itu sudah Allah tentukan. Bagaimana supaya ridho, supaya lapang? Itulah kemudian kita harus lupakan masa lalu. Jadi kuncinya melupakan masa lalu itu harus dengan ridho. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Yang kedua, kenapa hati kita itu sempit, hati kita itu tidak lapang? Karena kita mencemaskan masa depan. Ini setan juga menjadikan manusia was-was. Wah, besok bagaimana Indonesia ke depan? Sampai viral ya, Indonesia gelap, Masya Allah. Tidak boleh Bapak Ibu. Orang beriman itu selalu dia berprasangka baik akan apa yang akan terjadi. Maka obatnya untuk ini adalah tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu, tawakal itu pasif atau aktif Bapak Ibu? Pasif atau aktif? Orang tawakal, pasrah itu pasif atau aktif? Menurut kita pasif ya, tapi sesungguhnya aktif. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ada kata tawakal itu doa apa biasanya? Doa bepergian. Bismillahi tawakaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita bepergian itu maknanya mau bergerak. Bukan tawakal pasrah bokokan, wis terserah ya Allah, aku wis ra iso ngopo-ngopo. Enggak. Orang tawakal itu sesungguhnya itu adalah aktif dan kita terus berupaya. Maka kita harus selalu ya berupaya, berikhtiar untuk senantiasa semampu kita, dan Allah akan mampukan untuk kita menyelesaikan segala ujian. Bapak dan Ibu, maka bahasa sederhana tawakal, berserah diri itu kita sertai dengan kepercayaan. Contoh, ibu diajak bapak tindak dahar buka teng restoran. Wah, aku ra duwe duit. Mboten napa-napa ra duwe duit, sing duwe duit iku bapak. Ora usah nggawa dompet. Bapak ngejak niku mesti wis disiapke dompet kalih duwite. Leres mboten? Betul. Nah, kalau Allah sudah menciptakan kita, itu Allah sudah memberikan rezeki untuk kita, Bapak Ibu. Rasa gelisah, wedi. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan rezeki dan apa yang kita perlukan. Wes, ndang dimaem apa sing kula senengi. Ibu mboten sah menggalih rasa mikir, juku wae kabeh, nggih, didahar. Wis ana sing bayar gitu. Ya nemen kok nek ibu wis maem wis dahar kok bapake ra bayar, nggih, niku nemen. Maka tawakal itu berserah diri, yakin, percaya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga momentum Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ridho dan tawakal. Marilah kita akhiri pengajian kultum pada pagi ini dengan berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi hidayah dan mampu ridho atas segala yang Allah kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan semuanya, kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang telah kami ketahui dan apa yang belum kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, keburukan dunia dan akhirat. Apa yang belum kami ketahui dan apa yang sudah kami ketahui. Ya Allah,
Kami memohon kepadamu akan surga dan ucapan atau perbuatan yang dapat mendekatkan kepadanya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka dan perkataan atau perbuatan yang dapat mendekatkan kepadanya. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah semua yang telah Engkau tetapkan adalah yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.